Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan dan dilema etika. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bekerja. Beliau adalah Bu Alia Mahajiro, selaku kepala sekolah SDN Sidomulyo 2. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Di sini untuk melengkapi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan dan dilema etika, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan lembaga yang Bu Alia pimpin. Kaitannya dengan itu semuanya, maka saya ingin menanyakan, selama ini bagaimana Bu Alia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut saya yang selama ini saya tahu, kasus-kasus dilema etika yang ada di lembaga ini adalah seorang guru itu yang tugasnya adalah tugas utamanya mengajar kita itu mendapat tugas tambahan seperti misalkan operator. Sebagai ketua guru itu merupakan tugas yang memang harus dilaksanakan. Ini juga untuk kepentingan lembaga. Itu yang menurut saya sesuatu yang dilematis antara tugas utama dengan tugas tambahan. Iya, berarti ada dua tugas yang merupakan dilema etika yang dari panjenengan itu menjadi polemik di dalam pemikiran dan penelitian di antara tugas dan ada yang tugas tambah, tugas tambah. Ya, terima kasih. Kira-kira dari Bu Alia sendiri untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang kaitannya dengan dilema etika tersebut, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu Alia menjalankan keputusan tersebut? Jadi berdasarkan tadi ya dilema etika yang terjadi, saya mengambil cara yaitu dengan mengkomunikasikan dengan guru yang bersangkutan yang mendapatkan tugas tambahan tadi. Saya berikan pemahaman bahwa kedua-duanya adalah tugas yang menjadi amanah yang memang harus diselesaikan sebaik-baiknya sama-sama jalan. Jadi saya sampaikan untuk bisa mengatur waktu, untuk bisa bagaimana kita sebagai guru yang harusnya di kelas, tetapi mungkin suatu saat kan harus menyelesaikan tugas tambahan tersebut waktu yang bersama. Maka saya sampaikan untuk bisa berkoordinasi dengan teman guru yang lain untuk bisa mengambil keputusan sementara ketika dia sedang menjalankan. Berarti secara tidak langsung Bu Alia sudah melakukan komunikasi dua arah di antara guru yang bersangkutan dengan Bu Alia sendiri. Secara tidak langsung termasuk juga langkah-langkah atau prosedur panjenengan di dalam melakukan menangani dilema etika tersebut. Apakah ada langkah-langkah atau prosedur lain itu yang Bu Alia lakukan selama ini? Tentunya ada, karena itu berkaitan dengan pekerjaan yang memang seharusnya dilaksanakan, maka saya akan memberikan sebuah ruang di mana kita berkoordinasi dengan guru yang bersangkutan tadi sudah, kemudian guru-guru yang lain, kemudian juga dengan peserta didik, bahwa kita membutuhkan sebuah kerjasama, sebuah pemahaman bahwa ketika nanti memang
sedang melaksanakan tugas, maka diharapkan teman-teman itu bisa membantu dan anak-anak juga bisa mengerti kondisi yang memang harus dilakukan itu seperti ini demi kepentingan bersama. Dari langkah-langkah atau prosedur yang Bu Elia sudah sampaikan tadi, kira-kira apakah Bu Elia menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminalitas? Bagi saya bisa efektif karena dengan pemahaman mereka, kesadaran mereka, dan kesediaan mereka untuk bekerja sama membantu, itu akan menjadi dukungan yang akan mensukseskan atau melancarkan apa yang menjadi tugas tersebut. Berarti sangat efektif nih untuk langkah yang sudah dia lakukan. Kira-kira dari langkah-langkah tadi yang sudah efektif tadi, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus kriminalitas tersebut? Tentunya ada, karena kita terkait dengan beberapa pihak di sini, termasuk juga wali murid. Maka saya juga menyampaikan kepada wali murid bahwasanya memang ketika menanti seorang guru yang menjadi wali kelas putra-putrinya ini suatu ketika meninggalkan tugasnya untuk kepentingan kita yang memang harus juga dilaksanakan untuk kepentingan kita semua, ya mohon kesadaran, mohon pengertiannya supaya tidak ada komplain ketika kelas anak-anak itu dihandle oleh guru. Terima kasih. Ya, dari tantangan yang sudah Bu Elia sampaikan tadi dalam pengambilan keputusan dari permasalahan yang terjadi SDN Sidoarjo 2 tadi, ya kira-kira apakah ada jadwal khusus atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus telematika ini? Apakah Bu Elia langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal dalam penyelesaian? Terjadi sesuatu yang diselesaikan, ya saya menunggu timing yang tepat di mana semuanya bisa koordinasi bersama. Jadi tidak pada waktu itu terjadi, saya menunggu timing yang tepat sampai saya bisa mengumpulkan semuanya dan menyampaikan apa yang menjadi kendala atau yang menjadi masalah dalam pelaksanaan tersebut. Kemudian kita sama-sama mencari solusi supaya nanti kedepannya itu bisa lebih baik dan tidak terjadi masalah. Iya, berarti menunggu waktu yang tepat untuk diajak kumpul bersama gitu ya. Jadi faktor-faktor apa kira-kira yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Elia dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus telematika? Apakah ada seseorang yang membantu atau faktor-faktor dari yang lain yang membantu? Menurut saya faktor yang membantu saya dalam menyelesaikan kasus telematika ini adalah kerjasama dari tim atau dari semua warga lembaga yang ada di Sidoarjo ini, kerjasama, koordinasi, komunikasi yang baik akan bisa sangat membantu dalam penyelesaian kasus telematika. Luar biasa, jadi harus ada kerjasama di antara sesama rekan-rekan, jadi tim work. Dari semua hal yang telah Bu Elia sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Elia petik dari pengalaman Bu Elia dalam mengambil sebuah keputusan telematika? Pelajaran yang bisa saya petik di sini adalah sesulit apapun permasalahan, seberat apapun permasalahan yang membutuhkan solusi, maka akan mendapat solusi terbaik jika kita dalam satu tim ini, dalam suatu lembaga itu ada komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Pasti semuanya akan bisa terlewati dan solusi-solusi yang terbaik bisa. Ya, luar biasa. Jadi harus ada komunikasi,
kolaborasi dan koordinasi. Jadi ini hal yang luar biasa, yang luar biasa yang bisa saya ambil dari pembicaraan kita dari awal sampai dengan akhir ini. Mudah-mudahan saya sebagai calon guru penggerak ini bisa memakai ilmu itu dan nantinya sebagai penguat untuk menjalankan tugas-tugas saya nantinya sebagai guru penggerak dan penggerak di dalam sebuah lingkungan. Terima kasih Bu Alia. Jadi ini kita semuanya mudah-mudahan tema etika dalam etika yang lain nanti bisa kita diselesaikan dengan baik dan nantinya bisa berdampak terhadap lembaga yang berada selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi nikmat sama Allah SWT untuk kegiatan pada pagi hari ini, di mana di dalam demonstrasi kontekstual saya dimintai untuk mewawancarai kepala sekolah. Di sini ada kepala sekolah dari SDN Sidomulyo 1, yaitu Pak Dian. Selamat pagi Pak. Ya, alhamdulillah. Pak Dian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dari ini saya ada tugas Pak di dalam demonstrasi kontekstual, yaitu pada calon guru penggerak angkatan 11, di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah. Di sini saya minta bantuan Pak Dian membagi ilmunya kepada saya. Nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dian nanti bisa menjadi tambahan ilmu buat saya nantinya untuk saya bisa mempraktekkan di lembaga saya. Ya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Dian, itu yang pertama itu selama Pak Dian menjadi kepala sekolah itu kira-kira Pak Dian menjadi berapa tahun seperti apa Mbak? Jalan 3 tahun. Berjalan 3 tahun, alhamdulillah. Dalam waktu berjalan 3 tahun ini, bagaimana Pak Dian dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di dalam lembaga SDN Sidomulyo 1 ini Pak? Iya Pak, terima kasih nih atas waktunya. Ini saya berbagi. Jadi selama saya di sini itu ada beberapa hal yang terkait pengambilan keputusan yang sekiranya harus banyak pertimbangan dan juga banyak koordinasi. Jadi saya di sini selaku pemimpin pembelajaran di Sidomulyo 1 itu semata-mata tidak mengambil keputusan secara individu atau secara jabatan saya. Jadi saya mengambil keputusan berdasarkan kepentingan semuanya, dan itu saya tidak memandang harus memuaskan satu pihak atau satu golongan. Yang jelas sebuah keputusan yang saya ambil itu nantinya untuk kebaikan lembaga kami. Intinya seperti itu Pak. Contohnya di satu sisi itu ada beberapa guru katakanlah datang terlambat, tapi di sisi lain siswa-siswanya datangnya pagi. Ya, di situ saya banyak berpikir gitu. Artinya kan kalau satu lembaga, di lembaga kami terutama itu ada 1-2 orang guru terlambat, itu ya intinya saya nggak peduli kalau emang tugasnya jam 7 masuk jam 7. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin datang sebelumnya. Jadi meskipun di satu sisi anak-anak pendidikan, tapi saya tetap banyak pertimbangan. Jadi kalau saya tetap menghubungi semua, itu jelas anak-anak secara keseluruhan akan berubah. Intinya di satu keputusan yang saya buat itu saya tidak menyalahkan di satu. Jadi tetap saya karena saya arahkan masuk kelas. Kalau saya ada waktu saya tunggu gurunya. Nah, setelah itu ada batas toleransi Pak. Jadi antara keterlambatan itu
karena teman-temannya ASN terutama itu sudah ada kewajiban terkait Cipres, itu tanggung jawab mereka sendiri, artinya secara individu mereka bertanggung jawab dengan PKD, tapi secara kelembagaan mereka juga punya tanggung jawab ke anak-anak kan, intinya kan gitu. Nah, selama ini berjalan, yang penting anak-anak saya merasa tidak dirugikan sama mereka. Nah, bagaimana caranya ya saya memberikan pengertian. Apabila ada pertanyaan saya menjawab, masih ada kepentingan. Iya. Intinya di sini. Berarti tetap melakukan komunikasi Bu Betul. Ana dengan Bapak Ibu guru dan Ya. kemudian dengan anak-anak ini. Oke. Berarti selama ini panjenengan sudah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SDN Sidomulyo 1 ini. Kemudian Pak Dian ini bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Sidomulyo 1 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang tadi Pak Dian contohkan adalah yang guru datang terlambat begitu. Ya, jadi gini Pak, jadi setiap 1 minggu sekali saya akan redaksi, evaluasi, saya komunikasi dengan guru. Dan alhamdulillah selama berjalannya waktu itu refleksi itu ada hasilnya. Intinya kan saya tidak semata-mata menunjuk 1-2 orang kalau mereka terlambat. Itu urusan mereka dengan aplikasi, yang jelas seperti itu. Tapi secara komunikasi secara umum dengan guru yang lain, artinya kan itu juga akan berpengaruh dengan kinerja mereka ke anak-anak. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Saya menyikapinya ya yang penting pada saat refleksi YBS ini bisa menutupi kekurangannya. Bagaimana? Ya ada tambahan berjumlah. Secara waktu kan mereka jelas kurang. Bagaimana mereka menutupi kekurangan itu untuk menyampaikan satu materi pembelajaran agar tidak terkurangi posisinya oleh waktu pada saat mereka berada. Berarti melakukan sebuah refleksi itu juga termasuk langkah-langkah atau prosedur yang bisa dilakukan Pak Dian sendiri dalam melakukan melakukan nilai-nilai yang memang benar-benar mengandung nilai kebajikan ini. Kira-kira ada tidak Pak untuk langkah-langkah atau prosedur lain selain melakukan refleksi tersebut? Prosedur lain ada Pak, dari saya sendiri itu saya selalu melakukan observasi. Observasi saya bukan untuk terjun secara langsung masuk Pak. Begitu bermasuk, guru-guru masuk, saya juga mengamati teman-teman yang terlambat siapa. Kan di pemahaman saya itu di ilmu yang sudah saya dapat, kita keliling kelas saja itu sudah termasuk supervisi. Itu juga supervisi, intinya supervisi secara nanti dari hasil pengamatan saya itu juga nanti akan saya sampaikan. Dan lainnya teman-teman juga mengerti dan mereka juga menyampaikan bahwa alasan mereka terlambat apa itu juga mereka kayaknya mengerti. Nah, dari situ jangan komunikasi kan. Solusi saya serahkan ke mereka sendiri, bukan dari situ. Kembalikan ke YBS. Sebenarnya biar mereka tidak merasa terbebani. Berarti hal tersebut Pak Dian sudah lakukan dan selama tadi Pak Dian sudah menjelaskan tentang prosedur-prosedur yang sudah Pak Dian lakukan selama ini. Kira-kira hal apa yang selama ini yang Pak Dian anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus telematika ini? Iya, Pak Musa, jadi apa yang saya putuskan itu bukan berdasarkan ego saya sebagai pemimpin belajar. Di semua keputusan itu saya ambil banyak pertimbangan dan juga banyak komunikasi dengan teman-teman terkait apa yang akan kita lakukan atau satu keputusan yang itu akan berimbas pada lembaga kami. Dan itu semua punya tanggung jawab. Bukan berarti apa yang kita putuskan itu selalu benar. Nanti dalam nantinya dalam perjalanannya nanti kita akan berusaha melakukan evaluasi. Nanti apabila ada perubahan terkait satu keputusan itu juga kita akan berubah keputusan. Dan itu
Intinya keputusan yang kita ambil selalu berpihak pada kita. Iya. Kira-kira selama ini apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Pak Dian alami dalam kasus-kasus dari KPK ini? Banyak tantangannya Pak Usman, yang jelas yang utama tantangan itu mesti dari diri saya sendiri. Kenapa? Karena di satu sisi saya adalah seorang pemilik pelajaran, di sisi lain saya juga harus berpihak pada guru daripada peserta. Itu yang akan selalu menjadi pertentangan. Tapi saya bisa menyikapi hal tersebut dengan melakukan refleksi dan melakukan banyak komunikasi dengan teman-teman terkait suatu pengambilan keputusan yang harus kita bicarakan. Dalam melakukan refleksi tadi, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus di lingkungan etika ini? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau bagaimana Pak? Iya Pak, jadi satu kasus itu kan banyak tingkatannya. Artinya jika ada satu kasus yang bisa kita selesaikan dengan itu, kita berusaha selesaikan. Tapi jika ada satu kasus yang menyangkut hal-hal yang kompleks, itu kita juga perlu banyak pertimbangan dan banyak melakukan komunikasi. Artinya fleksibel kita. Dan itu intinya tidak harus selesai atau selesai dengan cepat, artinya tidak seperti itu Pak. Jadi bisa diselesaikan di tempat, bisa diselesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah diagendakan gitu. Kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Dian dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus kriminal? Iya Pak Musa, jadi kalau di lembaga kami saya tidak tergantung di satu orang untuk pertimbangan satu keputusan. Itu juga akan nantinya timbul pertentangan. Tapi saya berusaha berkolaborasi dengan teman-teman yang lain bahwa satu keputusan itu harus didasarkan banyak pikiran dan itu juga banyak pertimbangan akhirnya, dan nantinya di satu keputusan itu akan menghasilkan satu keputusan yang optimal. Bukan berarti keputusan yang kita ambil itu nantinya benar atau salah. Yang jelas bagaimana nanti kita menyikapi keputusan itu secara bersama-sama bertanggung jawab. Luar biasa Pak Dian. Jadi dalam tadi wawancara kita dari awal sampai dengan akhir, kira-kira yang sudah Pak Dian sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Dian petik dari pengalaman Pak Dian dalam mengambil sebuah keputusan dalam dilema etika ini? Iya Pak Musa, jadi selama ini dalam pembelajaran yang saya dapat dalam mengambil satu keputusan itu, kita sebagai pemimpin belajar itu juga harus bisa mengesampingkan ego kita dalam mengambil satu keputusan, terutama terkait kejutan moral, terkait pertentangan yang lain itu sangat mungkin terjadi. Tapi bagaimana kita mengkondisikan lembaga kita secara maksimal, melakukan kolaborasi, komunikasi, melakukan refleksi dan evaluasi. Nah, setelah itu apa yang sudah kita lakukan itu kita tindak lanjuti. Ya, terima kasih Pak Dian apa yang sudah Pak Dian bagikan kepada saya. Mudah-mudahan saya juga bisa mempraktekkan nanti di dalam kegiatan pembelajaran terutama di lembaga saya, yang nantinya saya sebagai calon guru penggerak lebih kuat lagi di dalam menerima ilmu dan apa yang disampaikan Pak Dian bisa menguatkan apa yang sudah saya peroleh. Ya, terima kasih Pak Dian. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak.